Hai adik-adik Kepasikit, apa kabar ya? Pagi, siang, sore, malam, semua hari pasti kalian luar biasa ya semuanya. Ya itu tangan buat kita semua. Oke, gitu. Sekarang kakak mau ngapain nih Kak Febri? Oke, hari ini Kak Febri mau ngajakin adik-adik untuk bersiap-siap karena Kak Febri udah mulai rapi nih ya. Udah bajunya udah mulai cakep lah. Dan adik-adik gimana nih coba aku lihat. Itu kece. Ini masih belum. Ayo pakai yang lebih rapi. Oke, kayak gitu. Nanti adik-adik siap-siap ya. Kakak coba hitung deh sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang waktunya adik-adik udah mulai siap-siap. Kita mau ngapain? Oh iya, online service. Yuk, kita mau berdoa dulu ya, tapi ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kasih dan memimpin Tuhan sepanjang hari kami ya Tuhan, bahkan sepanjang tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat diberkati Tuhan sepanjang ini ya Tuhan, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau online service Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami, supaya kami jadi anak-anak yang semakin sukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, udah sukacita semuanya. Kalau udah sukacita, udah siap-siapin Alkitab, buku catatan buat online service hari ini. Ya, ready? Oke, kalau ready, yuk kita mau online service. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik. Wah, seru ketemu lagi akhirnya. Seneng banget kakak bisa ketemu adik-adik semua. Minggu lalu kakak ketemu adik-adik semua lewat firman Tuhan, ya kan? Benar ya, lewat firman Tuhan. Aku lewat pelayanan ini sih kok, pujian juga. Oh oke, ya. Tapi ngomong-ngomong adik-adik, kalau ketemu sama kakak-kakak semua di sini, agak bosan gak sih? Enggak dong kok, Nggak ya? harusnya sih enggak. Jangan sampai ya, jangan sampai bosan ya. Enggak. Apalagi yang ketemunya itu-itu mulu. Tapi kakak kalau boleh share sedikit ya. Aku jujur kalau misalnya lihat muka aku sendiri di handphone, bosan loh. Bener, ya Tony lagi. Tapi kayak gak ada yang lain. Nah buat adik-adik semua yang kalau misalnya rasanya kak aku mau dong ikut bantu pelayanan lewat doa atau mungkin lewat puji-pujian lewat apapun, bisa lo hubungin kakak-kakaknya masing-masing ya. Bisa di WA tanya, kak aku kalau misalnya mau bantu pelayanan ini gimana caranya. Bisa lewat doa, bisa lewat apa lagi? Pujian juga bisa kok. Pujian juga bisa. Nari. Atau bisa nari juga ya. Jadi kalau misalnya banget. kak aku bisa nari kak, aku bisa apapun semuanya segala macam, kasih tahu sama kakaknya. Ada Kak Tony, ada Kak Caca, terus ada Febri. Dan segala macam semuanya. Adik bisa hubungin, tanya bagaimana caranya. Nanti akan dikasih tahu langkah-langkahnya seperti apa, nge-shootnya seperti apa. Biar adik semua juga ikut bantu pelayanan. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong ikut bantu pelayanan, secara nggak langsung berarti kita bisa ya? Bisa dong kok pasti. Kayak lagu yang mau kita nyanyiin ya, kayak lagu yang kita Udah mau pada nyanyiin. tahu nih kok pasti. Pasti Udah bisa. pada tahu. Yuk kita mau sama-sama lebih semangat lagi. Kita mau naikkan pujian, aku bisa, aku hebat. Semua karena Yesus. Boleh tepuk tangan ya adik-adik. Saat ku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku, saat ku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Katakan aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Bentar.
Bentar Kak, stop dulu. Ngomong-ngomong ini lagunya Aku Bisa Aku Hebat. Semua udah nyanyi semangat. Adik-adik di rumah masih duduk apa berdiri sih? Kayak masih belum semangat deh. Iya, belum semangat ya. Masih duduk lesu. Yuk adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian nih sekali lagi. Nunjukin bahwa kita kasih tahu Tuhan, kita semua bisa karena Tuhan Yesus. Yes. Lebih semangat lagi ya. Yuk. Sama-sama angkat suara, katakan saatku dapat tugas kerjain PR-ku dari guruku. Saatku harus belajar untuk menggapai cita-citaku. Aku katakan aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Sekali lagi, aku bisa, aku bisa, aku hebat, semua karena Yesus. Kamu bisa, kamu bisa, kamu hebat, semua karena Yesus. Semua karena Yesus, semua karena Yesus. Lebih semangat lagi, semua karena Yesus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asik banget ya. Aku bisa, aku hebat. Nih adik-adik biasanya kalau misalnya di rumah ini udah masuk sekolah belum ya? Udah Kak, udah ada beberapa yang masuk sekolah. Ada beberapa masuk sekolah. PR-nya mulai banyak lagi. Terus ujiannya Harus belajar sih Kak yang pasti. oke. Harus belajar. Tapi udah ada ulangan belum ya? Kayak belum deh. Kak. Ulangan belum ada. Ya oke. Mau ada PR, mau ada ulangan, tetap harus jadi anak yang pintar. Karena kakak percaya anak-anak FLC semuanya pasti bisa. Ya, karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan pasti. Oke, yuk adik-adik semua yang tadi berdiri sekarang boleh duduk kembali. Kita mau sama-sama siapin hati, siapin pikiran, kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian yang luar biasa banget. Yuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk adik-adik kita nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji
adik-adik mau sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu urapi kami, Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu jaga kami dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan, Tuhan terus pimpin kami supaya kami boleh jadi anak-anak yang baik, yang selalu dengar apa isi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Hai Avelsi Kids, gimana kabar hari ini? Luar biasa? Luar biasa, Kakak Hani juga luar biasa. Hari ini Kakak Hani mau bawain firman Tuhan tentang bekerja keras. Adik-adik tahu tentang bekerja keras itu apa? Artinya bekerja keras itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan mau melakukannya dengan baik untuk menghasilkan hasil yang baik. Nah adik-adik, sekarang Kakak Hani mau ngasih contoh. Contohnya itu ada di video. Nanti adik-adik tonton dengan serius. Pasang telinganya. Buat cewek-cewek buka rambutnya biar telinganya kelihatan terus kedengeran. Dan duduk yang manis. Nggak ngobrol sama Koko, Cici, atau dedenya ya. Oke, kita mulai videonya ya. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Nah, adik-adik sudah selesai kan nonton videonya? Coba Kakak Hani mau nanya, tadi di situ ada hewan apa aja yo? Ada semut dan belalang. Kalau semut hewannya gimana? Betul, dia rajin, mau bekerja keras, mau bersama-sama ngumpulin makanan, mereka pantang menyerah. Tapi kalau belalang,
dia santai-santai, dia males-malesan, dia nggak mau ngumpulin makanan buat nanti musim hujan. Dia maunya nanti aja tunggu dekat-dekat musim hujan baru kumpulin makanan. Nggak seperti semut yang mau menyiapkan sebelum musim hujan datang. Dia menyiapkan jauh-jauh hari. Nah, adik-adik, seperti di ayat Alkitab di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yuk kita buka di Alkitab kita di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, seperti di video tadi adik-adik, semut mau bertanggung jawab, mau bekerja keras, mau rajin bersama-sama mengumpulkan makanannya untuk mereka persediaan di musim hujan. Adik-adik seperti dia ada tokoh Alkitab seperti namanya Raja Salomo. Dia itu saat menjadi raja, dia masih sangat muda. Coba adik-adik, kalau masih muda, masih kayak kakak nih, udah jadi raja, udah jadi presiden. Tanggung jawab kakak besar gak? Wah, besar banget. Harus memimpin rakyat agar rakyat bisa rukun, harus bisa kerjain masalah-masalah yang ada di negara atau apapun, pasti berat banget. Nah, bapaknya Raja Salomo, Daud, dia bingung, dia banyak. Aduh, nanti anak saya bisa gak ya untuk menjalankan tugasnya? Bisa gak ya bertanggung jawab atas tugasnya? Tapi dengan adanya Tuhan Yesus bilang ke Raja Salomo, Raja Salomo, kamu boleh meminta apapun yang kamu inginkan. Seperti di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, Raja Salomo boleh meminta apapun itu dan Tuhan akan memberikannya. Kira-kira Raja Salomo minta apa ya? Ada yang tahu gak? Gak ada ya? Yaudah kakak tahu. Raja Salomo minta supaya Raja Salomo mau atau menjadi raja yang sangat bijak. Wah, dia minta kebijaksanaan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kebijaksanaan itu kepada Raja Salomo, dan Raja Salomo menjadi raja yang sangat bijak, dan dia dapat melakukan tugasnya sebagai raja dengan tanggung jawab yang baik, melakukan tugasnya dengan baik. Dia memiliki tanggung jawab yang berat, tapi dia dapat melakukan dengan baik. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kebayang gak kalau misalnya Tuhan bilang ke adik-adik, kamu boleh minta apapun yang kamu inginkan. Terus Tuhan Yesus akan kabulkan. Wah, kira-kira adik-adik bakal minta apa nih? Ada yang minta mainan pasti ya, minta makanan. Atau sama kayak Raja Salomo, minta kebijaksanaan, minta kepintaran, minta apa lagi? Wah, banyak. Apa aja Tuhan bakal kabulin kalau adik-adik minta yang banyak ya. Nah adik-adik, seperti yang kita pelajari tadi di ayat Amsal 6 ayat 6-8, Tuhan mau kita belajar dari semut bagaimana dia menjadi hewan yang bertanggung jawab. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, melakukan tugasnya dengan yang baik, rajin, gak males. Seperti kayak contohnya gini nih, yuk kita beresin mainannya, habis main kita harus beresin ya. Tapi ada yang bilang, gak mau capek habis main. Udahlah, biar mama aja, biar papa aja, biar mbak aja yang beresin. Aku udah capek soalnya main. Aduh, gimana dong? Yang main kita, tapi yang suruh beresin orang. Wah,
Itu nggak baik ya adik-adik ya, nggak boleh dicontoh ya. Tandanya kita anak yang malas. Kita harus membereskan mainan kita sendiri. Kalau kita sudah selesai bermain, sudah selesai makan, simpan makanannya sendiri, piringnya, sendoknya, gelasnya ke tempat cucian piring, ke wastafel. Dan kalau misalnya kita belajar, habis belajar ngerjain PR, bukunya letakin situ aja di meja, nggak usah dimasukin ke tempat buku lagi, nggak usah dimasukin ke tas. Gak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus tetap beresin selesai belajar, taruh bukunya di tempat rak buku atau di tas, tempat pensilnya diberesin. Itu tandanya menjadi anak Tuhan yang baik, rajin, mau bertanggung jawab. Nah adik-adik, siapa yang di sini pernah belajar naik sepeda? Atau yang sedang lagi belajar naik sepeda? Kakak juga pernah lo belajar naik sepeda. Kalau belajar naik sepeda itu sering jatuh mulu gak? Sering luka-luka gak tangannya, kakinya semua? Sering kan? Karena kita baru belajar naik sepeda roda 2 ya adik-adik ya. Bukan roda 4 ya. Kalau roda 4 seimbang dong. Ini yang roda 2 ya. Kita harus belajar seimbangin badan, belajar goesnya, harus tepat, harus biar gak goyang-goyang. Kalau goyang dikit jatuh, luka deh semuanya. Nah, kadang ada yang belajar sepeda karena udah jatuh, udah luka tangannya, udah luka kakinya, gak mau lagi. Dia takut jatuh lagi, dia takut kalau kakinya luka lagi. Itu namanya anak yang sudah pantang menyerah. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang tahu firman Tuhan tadi udah baca, kita gak boleh menjadi anak yang pantang menyerah. Walaupun jatuh, walaupun kakinya luka, perih, harus diobatin terus karena luka terus. Tapi kita gak pantang menyerah. Kita coba terus, kita main terus, kita belajar terus, dan hasilnya kita bisa jadi naik sepeda. Kalau udah bisa jadi naik sepeda, kita udah lancar, udah bagus naik sepedanya, seru gak main sama teman-teman? Seru banget. Kita bisa keliling taman, bisa main naik sepedaan, kejar-kejaran, tapi naik sepedaan itu seru banget, balap-balapan gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya agak susah ya karena lagi pandemi gini ya adik-adik ya. Tapi kalau tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, gak apa-apa sih. Seru banget kalau udah bisa belajar terus, pantang menyerah. Kayak kalau kita lagi belajar ngerjain PR. Susah. Nomor ini aku gak tahu. Udahlah, besok aja. Aku lihat punya temen aja deh besok. Atau aku suruh mama aja deh kerjain. Atau suruh mbak deh yang cari jawaban. Kita gak boleh seperti itu. Walaupun susah, walaupun kita gak tahu jawabannya, kita gak tahu cara mengerjakannya, kita harus tetap melatih, harus tetap belajar, cari. Aduh gimana ya, aku harus bisa, aku gak boleh pantang menyerah, aku harus menjadi anak yang baik, anak Tuhan Yesus harus menjadi anak yang pantang menyerah. Kalau kita sudah melakukan itu, saat kita terus belajar, saat kita terus melakukannya, kita bisa jadi anak yang pintar. Kalau udah jadi anak yang pintar, kita bisa bantu teman-teman kita ngerjain tugas. Kalau teman gak tahu, kita ditanya, kita pasti tahu. Terus kalau ada dede yang gak bisa kerjain PR, ditanya, Koko, Cici, ini caranya gimana? Karena kita sudah rajin belajar, kita menjadi anak yang pintar, kita bisa membantu dede kita untuk belajar mengerjakan PR-nya. Adik-adik, tahu gak? Walaupun semut itu adalah hewan yang paling kecil, dia termasuk hewan yang paling lemah, tapi ingat tadi apa? Semut adalah hewan yang sangat bekerja keras, pantang menyerah. Dia rajin. Makanya kenapa Tuhan Yesus mau kita belajar dari semut? Agar kita menjadi anak yang
anak yang rajin, pantang menyerah, dan mau bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepada kita. Tugasnya seperti apa? Tuhan Yesus sudah memberikan kita kepintaran, kreativitas, kekuatan, dan semangat. Karena itu, Tuhan mau kita membantu orang lain dengan kepintaran kita, kreativitas kita, kekuatan kita untuk membantu orang tua, semangat kita untuk bermain sama diri kita, untuk menyemangati teman kita kalau nggak bisa belajar. Kita harus semangatin mereka, dan kita harus tetap belajar bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kita sendiri. Adik-adik, siapa yang di sini mau seperti semut? Yang jadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan mau bekerja keras, pantang menyerah. Tapi siapa yang di sini mau jadi anak yang seperti belalang? Males, gak mau ngerjain jauh-jauh hari. Tunggu udah musim hujan baru ngumpulin makanan. Tunggu udah dekat ujian baru belajar. Tunggu disuruh mama papa beresin baru beresin. Gak mau seperti belalang. Walaupun mama papa gak suruh, walaupun gak ada mama papa, kita tetap bekerja, kita tetap belajar, kita tetap beresin mainan kita selesai main, kita tetap beresin selesai makanan kita ke tempat cucian piring walaupun nggak disuruh. Itu berarti kita menjadi anak yang baik, mau bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kita mau menjadi anak yang bertanggung jawab dengan bekerja keras, pantang menyerah, dan rajin. Yuk, siapa yang di sini mau seperti semut? Siapa yang mau menjadi anak yang baik, anak yang disayang Tuhan karena sudah bekerja keras, pantang menyerah, dan rajin? Coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus pimpin kami menjadi anak yang bertanggung jawab, yang bisa bekerja keras, pantang menyerah, anak yang rajin dan gak males. Tuhan pimpin, biarlah kami menjadi anak yang baik. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai beribadah. Engkau berkati kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. God bless you. Happy Sunday. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.